warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf ya kalau telat mungkin ya Mbak Katerin. Tadi saya jam berapa tadi dampingi Badan Pertanahan Nasional di Uniska. Setelah itu kemudian saya muncul di Pengadilan Negeri. Saya berada di Pengadilan Negeri Kota Kediri. Ada di Ya Pak, nggak apa-apa. Sehingga tadi saya telat. Tak pikir alah kuliah online ya Mbak ya kan gitu. Kuliah online kan di mana-mana saya bisa. Yang penting saya bawa laptop dan bawa HP, maka kita tetap bisa kuliah secara online. Ini ada 10 yang sudah masuk di dalam kelas ya, secara Zoom, yang ada di ruang meeting Zoom, yang ada di ruang kelas Zoom ada 11, ada 10 ya, ada 10. Tapi yang tampak di layar komputer saya, di laptop saya ini hanya ada 2. Yang lain belum karena mungkin belum mengaktifkan videonya. Kami mohon untuk mengaktifkan video. Kami persilahkan untuk mengaktifkan videonya biar saya melihat panjenengan. Tidak masalah dengan saya. Mungkin sampai berada di warung kopi tidak masalah. Oke, tidak masalah. Oh, ada yang sambil tiduran ya. Ini saya di pengadilan ini Mbak. Nah, itu kantor pengadilan agamanya. Ini saya berada di ruang pos baku. Mungkin dari teman-teman, mungkin ada yang mau konsultasi atau magang di kantor saya, pos baku PN Kota Kediri, saya persilakan. Baik, akan kami sampaikan terkait dengan materi hari ini ya, tentang profesi hukum. Yang dimaksud dengan profesi hukum itu apa? Profesi hukum itu adalah merupakan pekerjaan yang membutuhkan pelatihan ya. Pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Jadi kalau profesi ini butuh pendidikan khusus ya, seperti advokat. Advokat, nanti kalau panjenengan ingin menjadi advokat, maka secara khusus panjenengan harus mengikuti PKPA. PKPA itu apa Pak Kusaiman? PKPA itu adalah pendidikan khusus profesi advokat. Nah, itu namanya pelatihan khusus. Atau nanti jenengan ingin menjadi profesi mediator. Nah, kalau sekolahnya di mana? Mediator. Nanti insya Allah Fakultas Hukum Uniska akan mengadakan pendidikan khusus mediator ya. Mediator dan auditor. Kalau auditor ini yang sering mengadakan adalah Jimli Law School ya, Jimli Asidiki Law School itu memiliki sebuah pendidikan untuk mengadakan yang namanya auditor. Kalau auditor biayanya sekitar 10 juta, kalau mediator itu sampai 10 juta juga. Tapi profesi yang membutuhkan pelatihan seperti advokat, kalau advokat itu kita butuh waktu sekitar 2 bulan. 2 bulan ya, 2 bulan. Setelah pendidikan khusus profesi advokat, nanti ada tahapan berikutnya yang namanya UPA, yaitu ujian profesi advokat. Setelah UPA, maka sesuai dengan peraturan Perhimpunan Advokat ataupun peraturan Pradi nomor 1 tahun 2015, di sana disampaikan bahwa bagi teman-teman yang sudah PKPA, sudah UPA, maka wajib magang 2 tahun. Wajib magang 2 tahun. Setelah magang 2 tahun di kantor advokat yang terdaftar di Pradi, DPR Pradi Jakarta, maka nanti boleh mengajukan atau daftar pelantikan dan pengambilan sumpah sesuai dengan wilayah hukumnya. Kalau KTP-nya jenengan nanti Kediri atau Nganjuk, maka wilayah hukum untuk pengangkatan dan pengambilan sumpah di mana? Yaitu di Pengadilan Tinggi Surabaya. Seperti itu ya. Advokat ini adalah termasuk profesi bidang hukum. Jadi contoh profesi bidang hukum itu seperti advokat, lawyer, penasihat hukum, polisi, hakim, jaksa, notaris, kedokteran, dan sebagainya. Karena apa? Di dalamnya
di dalam profesi tersebut artinya di situ memiliki kode etik, memiliki aturan-aturan yang mengatur tentang masalah sikap ataupun sikap karakter anggota di dalam profesi ataupun di dalam organisasi tersebut. Seperti advokat. Advokat ini nama organisasinya adalah PERADI, yaitu Perhimpunan Advokat Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Maka di dalam pasal 26 dan pasal 27 di sana secara menurut undang-undang di dalam organisasi advokat harus membuat aturan yang namanya kode etik. Kode etik. Polisi juga punya kode etik ya. Polisi juga punya kode etik. Misalkan nanti ada oknum polisi ataupun ada polisi yang bertentangan dengan kode etik, bertentangan dengan undang-undang, maka itu boleh dilaporkan. Jadi tidak kemudian diselesaikan secara hukum umum ya, tapi dilaporkan di propos. Nanti akan diselesaikan secara kode etik seperti itu. Dan saya juga pernah menangani oknum polisi ya yang melakukan penggelapan, tapi tidak saya laporkan di bidung, tapi saya laporkan di propos. Tapi alhamdulillah pihak propos, pihak kepolisian sangat bangga karena tidak saya laporkan di bidung, tindak pidana umum, tapi saya lebih mengutamakan dengan kode etik. Akhirnya di situ akan diselesaikan oleh proposnya. Kemudian karakteristik profesi, ini ada 10 ya. Yang pertama adalah karakteristik yang namanya profesi itu ada profesi adalah pekerjaan, namun tidak semua pekerjaan adalah profesi. Profesi seperti kemarin yang saya sampaikan itu ada profesi biasa, ada profesi yang luhur. Profesi yang luhur itu seperti officium nobile ya, seperti advokat, jaksa, hakim dan lain sebagainya. Kemudian keterampilan yang berdasar pada pengetahuan. Silakan nanti saya baca sendiri ya. Asosiasi profesional atau pendidikan yang ekstensif, ujian kompetensi. Nah, di dalam pendidikan advokat pun juga setelah nanti PKPA, pendidikan khusus profesi advokat, maka nanti ada ujian kompetensi atau ujian profesi advokat. Itu diadakan oleh PERADI Pusat Jakarta, diselenggarakan seluruh Indonesia secara serentak. Dan ujian profesi advokat itu lebih ketat daripada ujian PNS. Seperti itu. Jadi ada 120 soal ya, pilihan ganda, dan nanti ada soal isai. Soal isai itu ya soal terkait dengan membuat surat kuasa dan surat gugatan. Surat gugatan itu ada 2 nanti, PMH dan uang prestasi, pun juga nanti bisa soal gugatan berupa perceraian seperti itu. Kemudian pelatihan institusional. Ada lagi lisensi profesi, menetapkan syarat pendaftaran dan proses sertifikasi. Siapapun yang mengikuti pelatihan mediator, auditor, PKPA, advokat, notaris, maka nanti akan mendapatkan sertifikat. Otonomi kerja, kode etik lah ini, kode etik. Organisasi profesi biasanya memiliki kode etik bagi para anggotanya dan prosedur pendisiplinan bagi mereka yang melanggar aturan. Maka nanti ada advokat yang melanggar aturan, menabrak aturan, atau melakukan obstruction of justice, atau merugikan kliennya seperti itu, maka klien tersebut misalkan boleh mengadukan, ya bahasanya mengadu dan teradu nanti, melapor atau mengadukan di Dewan Kehormatan Daerah atau tingkat provinsi. Kemudian nanti kalau tidak selesai maka boleh mengajukan namanya banding ya di pusat Dewan Kehormatan pusat yang ada di Jakarta seperti itu. Mengatur diri, kemudian layanan publik dan altruisme. Ini diperolehnya penghasilan dari kerja profesinya dapat dipertahankan selama berkaitan dengan kebutuhan publik seperti layanan advokat kepada kliennya atau layanan dokter berkontribusi terhadap kesehatan masyarakat. Profesi hukum disebut juga dengan profesi of law ya. Profesi hukum adalah profesi yang mulia dan terhormat. Ini kalau bahasa Belandanya adalah officium nobile.
Officionable, advokat itu termasuk profesi yang mulia dan terhormat. Karena advokat ini sama dengan polisi, sama dengan hakim, sama dengan jaksa, sama-sama apa? Sama penegak hukum. Karena advokat juga memiliki dasar hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Itu di sana ada 36 pasal ya tentang advokat. Jadi advokat ini ada dasar hukumnya, bukan main-main, bukan kaleng-kaleng. Advokat adalah termasuk officionable, pekerjaan yang terhormat. Nanti kalau jenengan sudah disumpah di Pengadilan Tinggi Surabaya, memiliki berita acara sumpah, maka jenengan sah untuk mendirikan kantor sendiri ataupun mandiri, atau nanti jenengan include atau gabung dengan advokat senior, seperti itu boleh. Langsung pasang papan nama boleh kalau sudah disumpah. Profesi hukum meliputi polisi, jaksa, hakim, advokat, notaris, dan sebagainya, yang kesemuanya menjalankan aktivitas hukum dan menjadi objek yang dinilai oleh masyarakat tentang baik buruknya upaya penegakan hukum, walaupun faktor kesadaran hukum masyarakat sebenarnya juga sangat menentukan dalam upaya tersebut ya. Ini namanya teori kalau menyangkut tentang kesadaran masyarakat. Jadi penegak hukumnya, kesadaran masyarakat, substansi, kemudian itu semuanya harus berjalan biar hukum itu berjalan. Kemudian tentang ini yang saya bahas tentang kode etik pengacaranya. Pengacara, istilah pengacara sekarang ini tidak ada sebenarnya. Karena pengacara itu tidak termaktub di dalam undang-undang. Adanya apa? Advokat atau penasihat hukum. Tapi fakta di lapangan, di masyarakat, ngerti ini pengacara. Tapi pengacara di dalam undang-undang nggak ada sekarang. Tapi bahasanya adalah advokat atau penasihat hukum. Kalau masalah pidana maka bahasanya adalah PH ataupun penasihat hukum. Tapi kalau perdata itu lawyer atau kuasa hukum ya. Kuasa hukumnya mana? Kuasa hukumnya mana? Masalah perdata biasanya bahasanya adalah kuasa hukum atau advokat. Tapi kalau pidana itu PH. Kalau bahasa PH ataupun penasihat hukum kan ada wibawa kan gitu ya. Dia sejajar dengan jaksa penuntut umum, sejajar dengan hakim. Cuma tupoksinya saja yang berbeda. Dan advokat di dalam prakteknya nanti secara undang-undang diperbolehkan untuk memberikan advis. Advis itu apa? Advis itu adalah memberikan nasihat kepada klien di dalam melakukan pembelaan kepada klien yang demi untuk mencari suatu keadilan. Untuk masalah definisi tentang masalah advokat ini saya kira sudah maklum ya, istilah pengacara ataupun advokat. Kemudian ini pengacara adalah atau mereka yang melakukan pekerjaan. Saya kira maklum. Kemudian ini etika profesi seorang pengacara atau advokat. Ini namanya kode etik Mbak ini Mbak. Makanya advokat menyerang advokat itu nggak boleh sebenarnya. Tapi ini pernah ada kejadian. Jadi advokat menjadi kuasa hukum si A, advokat yang lain menjadi kuasa hukum si B. Di situ saling menjelek-jelekan itu tidak boleh namanya, tidak boleh. Advokat nyerang hakim juga tidak boleh. Advokat nyerang jaksa tidak boleh karena apa? Sama-sama penegak hukum. Jadi maka advokat ini memiliki kode etik. Artinya mengatur tentang masalah tingkah laku advokat, bagaimana advokat itu berhubungan dengan kliennya, bagaimana berhubungan dengan advokat lawan, atau bagaimana advokat itu berhubungan dengan hakim dan sebagainya. Pengacara dalam melakukan pekerjaannya wajib melindungi hukum, kebenaran, dan keadilan. Ini undang-undang yang mengatakan. Pengacara bersedia memberi nasihat dan bantuan hukum pada setiap orang yang memerlukan tanpa membeda-bedakan percayaan agama, suku, jenis, kelamin, keturunan, kedudukan sosial, dan keyakinan politik. Ini undang-undang ini. Jadi advokat itu harus bersedia memberikan nasihat. Wah, agama ini beda, akhirnya nggak didampingi. Oh, nggak boleh. Atau beda suku, atau beda jenis kelamin, atau mungkin yang paling menonjol itu adalah kaya dan miskin ya. Mentang-mentang kliennya itu miskin nggak didampingi, ini nggak boleh, itu namanya bertentangan dengan undang-undang. Bahkan di dalam Undang-Undang Nomor 14 itu disampaikan setiap advokat yang sudah disumpah
misalkan menemukan klien yang tidak punya apa-apa, maka wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Itu undang-undang yang mengatakan. Ya memang di dalam ada beberapa pasal yang mengatakan bahwa advokat berhak untuk mendapatkan honorarium ataupun upah dari kliennya. Nilainya berapa Pak Kuzaimah? Nilainya tak terhingga. Nilai tak terhingga itu berarti tidak terbatas. Untuk masalah perdata misalkan kasus besar. Nilainya berapa? Ya monggo, tergantung kesepakatan antara klien dengan advokatnya ataupun penasihat hukumnya. Jadi bayaran advokat itu ya bisa melebihi hakim, bisa melebihi bayaran gajinya polisi, gajinya PNS. Tapi kalau kliennya perceraian ya lumayan perceraian kalau di Kota Kediri itu umumnya ya 5 juta. Kalau luar negeri ya bisa sampai 8 juta. Tapi untuk masalah honorarium advokat, klien terhadap advokat ini sebenarnya rahasia ya. Nanti jenengan perlu makan di kantor advokat. Karena untuk masalah honor itu enggak ada di dalam undang-undang. Tapi kalau sampean ingin tahu ya harus magang selama 2 tahun. Nanti akan disampaikan oleh advokat. Kemudian teknik tata cara petung kepada klien itu ada. Pengacara dalam melakukan pekerjaannya tidak semata-mata menjadi imbalan materi ilmiah, berarti kan tadi sudah disampaikan. Advokat dalam melakukan pekerjaannya bekerja dengan bebas dan mandiri, tanpa pengaruh atau dipengaruhi oleh siapapun. Maka advokat sebenarnya tidak boleh kong kali kong dengan penegak hukum yang lainnya. Polisi seperti hakim juga tidak boleh. Atau disetting gitu ya, disini kan settingan ini. Advokat memperjuangkan serta melindungi hak-hak asasi manusia dan kelestarian lingkungan hidup dalam negara hukum Republik Indonesia. Advokat memiliki sikap setia kawan dalam memegang teguh rasa solidaritas antara sesama sejawat atau rekan sejawat. Itu namanya etika. Terus kemudian yang mungkin ini yang terakhir secara substansi di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Di sana di dalam undang-undang itu intinya di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat itu di sana ada pembahasan tentang masalah kode etik advokat, ada pembahasan tentang masalah pribadian advokat, ada pembahasan tentang hubungan advokat dengan klien, hubungan advokat dengan teman sejawat, cara bertindak menangani perkara, ketentuan tentang kode etik dan pelaksanaannya. Ini yang buat siapa? Ini akan kami sampaikan. Yang membuat itu adalah ini. Jadi tanggal 23 Mei 2002, sebelum munculnya Undang-Undang tahun 2003, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003, ini 7 organisasi advokat. Yang pertama adalah IKADIN, AAI, IPHI, kemudian HAPI, Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia, kemudian SPI, Serikat Pengacara Indonesia, kemudian AGI, ya, Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia, yang terakhir adalah organisasi namanya Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal. Ini pada tanggal 23 Mei 2002 membuat kode etik, namanya Komite Kerja Advokat Indonesia, kemudian membuat aturan kode etik advokat Indonesia. Dan 7 organisasi itu termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, ada di sana. Silakan sampai cek. Kemarin sudah kami share Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Jadi IKADIN, AAI, IPHI, SPI ini termaktub atau ada di dalam undang-undang yang saya sampaikan tadi. Itu tanggal 23 Mei 2002. Kemudian setelah membuat kode etik, akhirnya ke-8 atau ke-7 organisasi ini bentuk yang namanya PORADI, yaitu Perhimpunan Advokat Indonesia. Perhimpunan Advokat Indonesia. Jadi ke-7 organisasi itu sekarang bersatu, namanya adalah PORADI, yaitu Perhimpunan Advokat Indonesia. Nah, akhirnya setelah ini baru muncul yang namanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Jadi advokat itu sebenarnya sudah lama ya. Tapi undang-undang atau dasar hukum advokat itu baru muncul tahun 2003.
Alhamdulillah, karena ada salah satu lawyer yang pada saat itu ikut berjuang, yang menjadi DPR ya, karena DPR itu kan punya kewenangan untuk membuat produk hukum. Akhirnya berusaha semaksimal mungkin, akhirnya terbitlah, muncullah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Ini. Kode etik advokat, sebuah etika profesional digunakan sebagai peraturan-peraturan yang mengatur mengenai profesi yang pada umumnya mengandung hak-hak dan fundamental yang mempunyai aturan mengenai tingkah laku maupun perbuatan di dalam menjalankan profesinya. Sehingga sudah semestinya jika di dalam suatu organisasi profesi memiliki kode etik yang membebankan dan kewajiban sekaligus memberikan suatu perlindungan hukum kepada setiap anggotanya di dalam melaksanakan profesinya. Seperti itu ya, terlebih dengan keberadaan organisasi profesi advokat sendiri sangat diperlukan adanya suatu etika profesional yang dituangkan dalam bentuk kode etik. Karena profesi advokat sendiri dipandang sebagai profesi terhormat officium nobile yang di dalamnya menjalankan profesi berada di bawah perlindungan hukum. Itu silakan dengan baca sendiri. Mungkin dari sini ada pertanyaan, kami persilakan dari teman-teman semester 6 A3, Mbak Katerin Kumalasari, Mbak Wulan, mungkin ada pertanyaan, kami persilakan. Kami persilakan untuk absen di WA Group ya, mulai sekarang, nanti terakhir jam 1 ya, jam 1 terakhir. Pak, saya mau naik. Ya, monggo. Monggo. Kalau beberapa ada terdakwa yang harus pakai advokat, itu advokatnya itu dibiayai oleh negara atau gimana, Pak? Iya Mbak, iya, yang jelas terdakwa tuntutannya berapa tahun? Bentar, Pak. Nggak usah bingung ya. Jadi kalau seumpama ada kasus, jadi sebenarnya itu ada terdakwa kan pasti pakai advokat. Nah itu advokatnya pakai uang pribadi atau uang negara, Pak? Biasanya. Ini Mbak, sekarang ini kan bantuan. Apalagi kan ada beberapa terdakwa yang ada yang mungkin nggak bisa bayar advokat gitu, Pak. Nah kayak gitu gimana? Ya Mbak, sama. Artinya saya juga sering mendampingi klien yang ditunjuk oleh pengadilan. Nah sekarang ini bantuan hukum yang didanai oleh negara itu kan banyak ya. Ada perda, ada peraturan Kemenkumham. Bagi yang tidak mampu, maka nanti untuk jasa advokatnya itu langsung dibantu oleh negara. Makanya sekarang ini banyak sekali yang mendirikan LBH, Lembaga Bantuan Hukum, yang di situ diwajibkan untuk akreditasi. Jadi LBH yang akreditasi, nanti kalau mendampingi kliennya, mendampingi klien secara gratis, maka nanti LBH yang sudah terakreditasi tersebut bisa minta ke Kemenkumham ataupun ke wali kota atau bupati sesuai dengan perda ya, peraturan daerah. Nanti dana sudah disediakan di sana, tinggal kita nanti minta saja dengan bukti apa, tanda tangan surat kuasa, kemudian salinan putusan. Kalau kita mendampingi suatu perkara di tingkat kepolisian, berarti kan tersangka ya, itu juga ada dananya. Nilainya berapa? Itu sudah disiapkan oleh Kemenkumham, 3 juta. Nanti kalau di tingkat kejaksaan, ada dana juga, 3 juta. Ke persidangan, 5 juta. Jadi advokat ataupun LBH terkait yang memberi bantuan hukum secara cuma-cuma gratis, maka nanti LBH yang minta ke negara. Itu sudah diatur oleh pemerintah melalui bupati, wali kota mengeluarkan perda ya, perda peraturan daerah
terkait dengan bantuan hukum. Nanti sampean bisa lihat di YouTube saya tentang masalah bantuan hukum, Pak. Undang-undangnya juga secara rinci sudah kami sampaikan. Yang di Kemenkumham juga menyediakan dana. Nanti sampean minta advokatnya itu bisa minta ke bupati, boleh. Kalau sudah minta ke bupati maka tidak perlu minta ke Kemenkumham, atau langsung minta ke pusat, ke provinsi, berarti Kemenkumham juga. Seperti itu ya Mbak Catherine ya. Ya memang kalau tuntutan pidananya melebihi 5 tahun ke atas, maka ya harus didampingi oleh penasihat hukum. Nanti untuk masalah PH itu kan pengadilan juga menyediakan, kejaksaan juga menyediakan kok, pengacara negara namanya ya. Ya Pak, makasih Pak. Siap. Kalau tidak ada maka saya akhiri ya. Silakan absen di WA grup ya. Terakhir jam 1 ya, jam 1 ke depan nanti tidak sah. Tidak boleh. Oke, ngapunten ingkang kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.